Jemaat Tuhan, Shalom. Tetap kuat, tetap semangat, dan bersatu di dalam doa. Kita bersyukur pagi ini kita kembali diberi waktu kesempatan untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu di tengah keluarga kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan sebelum baca Alkitab sebagai firman Allah. Kita berdoa. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, memberi kekuatan, kemampuan bagi kami dalam kami menjalani proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau, Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Kita siapkan bacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Imamat 1 ayat 1 sampai ayat 9. Sudah ketemu, mari kita berdiri untuk membaca firman-Nya. Firman Tuhan sebagai berikut, Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tetap senantiasa kita semangat hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kuat kuasa Allah yang boleh menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Ada ungkapan yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Ungkapan ini memiliki makna yang sungguh luar biasa, yang mengatakan tadi, jangan tanyakan apa yang negara berikan pada kamu, tapi tanyakan dalam dirimu apa yang telah kamu berikan pada negara. Hal ini hendak memberi pemahaman agar warga negara sungguh-sungguh melakukan sesuatu bagi negaranya, bukan hanya meminta sesuatu dari negaranya, gitu. Bukan hanya meminta tuntutan
haknya bagi dirinya, tapi dia juga harus menjalankan kewajibannya kepada negaranya. Sehingga ungkapan ini juga mungkin bisa kita angkat dalam pemahaman kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Bisa kita rubah istilah negaranya, jadi jangan tanyakan apa yang gereja berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada gereja. Atau dengan kata lain, jangan tanyakan apa yang Tuhan berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada Tuhan. Nah, jadi kita jangan bertanya, Tuhan, apa yang kamu beri pada saya? Karena sudah barang tentu banyak yang Tuhan beri. Tuhan, apa yang Engkau nyatakan bagi saya? Karena sudah barang tentu banyak yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Tapi kita harus bertanya, oh Tuhan, apa yang saya berikan untuk kemuliaan nama-Mu? Oh Tuhan, apa yang saya berikan untuk menyebar akan kemuliaan nama-Mu? Itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Dan inilah yang dinyatakan sebagai sebuah pengertian bagaimana seseorang harus menyatakan syukurnya kepada Allah, menyatakan persembahannya kepada Tuhan. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan itu sebagai ungkapan pernyataan kita, menyatakan apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Entah perbuatan kita, entah doa kita, entah mendukung persekutuan, ataupun entah kita memberi persembahan syukur dalam bentuk uang atau material untuk hormat kemuliaan nama Allah. Nah, menyampaikan persembahan syukur merupakan suatu hal yang kita lakukan, suatu hal yang harus kita wujud nyatakan kepada Allah. Kenapa? Karena sudah banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita. Memberi kepada Tuhan sudah hal yang wajib kita jalani, karena Tuhan sudah banyak memberi sesuatu kepada kita. Dalam situasi apapun, memberi sesuatu kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hal ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel melalui Musa, kepada umat Israel dalam kitab Imamat ini, yang menyampaikan tentang bagaimana Tuhan membuat sebuah aturan kepada umat Israel ketika mereka menyampaikan korban kepada Allah. Korban bakaran dalam konteks Imamat 1 ini, di mana lembu dan kemudian kambing domba itu yang kemudian disampaikan kepada Allah melalui anak-anak Harun dan kemudian dibakar sebagai persembahan syukur umat kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir, yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi ada perintah Allah yang Tuhan beri kepada umat Israel. Apa perintahnya itu? Umat Israel diminta untuk menyampaikan syukur mereka kepada Tuhan. Umat Israel diminta untuk menyampaikan persembahannya kepada Allah. Persembahan bakaran, korban bakaran, daging lembu sapi dan kambing domba yang dibakar di mezbah yang disediakan. Dalam menyampaikan kurban bakaran itu, Tuhan mengatakan kepada orang Israel yang harus diperhatikan adalah ayat 3 dikatakan, jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Syarat untuk menyampaikan korban bakaran dalam konteks umat Israel adalah menyampaikan korban itu atau sapi, lembu, kambing domba itu harus tidak bercela. Maksudnya adalah hewan yang dibawa itu tidak cacat, tidak sakit, tidak kekurangan, tapi betul-betul hewan yang sungguh sehat, betul-betul hewan yang enak dilihat, betul-betul yang benar-benar tidak kekurangan. Dan itu yang disampaikan kepada Allah. Maksudnya bahwa menyampaikan persembahan kurban bakaran itu kepada Tuhan harus dari yang terbaik dari berbagai hewan yang ada.
umat Israel ketika menyampaikan persembahan kepada Allah harus yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga kemudian ayat 9 dikatakan agar baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi persembahan umat Israel yang disampaikan kepada Tuhan harus sehat, harus baik, tidak kurang, tidak sakit. Dan persembahan itu kemudian dibawa di depan kemah pertemuan dan diproses di situ sebagaimana ayat yang kita baca. Diproses di situ caranya, kemudian dibakar. Dan kemudian semuanya itu kalau dilakukan dengan baik, maka itu menyenangkan hati Allah. Dan kemudian Allah boleh menerimanya dan kemudian Dia boleh memberkati kita. Boleh memberkati umat Israel. Persembahan yang umat Israel ini sampaikan menjadi hal yang harus mereka wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah persembahan atau perenungan firman Tuhan ini, penyampaian korban bakaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kepada umat Israel, juga memberi pemahaman bagi kita sebagai umat Tuhan untuk boleh juga memberi persembahan syukur kepada Allah dengan baik. Menyampaikan ungkapan hati kepada Tuhan dengan tulus dan jujur, dengan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kita nyatakan lewat persembahan syukur, kita juga harus beri yang terbaik kepada Allah. Dalam situasi apapun, mari kita belajar untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan tetap senantiasa ada. Bahkan dalam situasi sekarang, situasi pandemi COVID-19, bahkan juga dalam situasi saya dalam situasi isolasi di rumah sakit, bahkan bersama dengan Pak Aristoteles, saya belajar untuk tetap bersyukur. Kenapa saya katakan saya bersyukur? Karena sejak dini saya sudah tahu bahwa dalam tubuh saya ada virus COVID, sehingga saya lebih cepat untuk mengatasi itu, memutus mata rantai, memperkecil penyebaran COVID-19. Tidak usah takut. Tentu ada kekhawatiran, kegelisahan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati, karena hidup adalah milik Allah. Karena itu saya nyatakan tadi, dalam situasi ini juga saya tetap bersyukur, boleh melewati semuanya dengan penuh ketenangan. Walaupun pertama-tama masuk di ruangan ini, malam pertama sendiri, tapi Tuhan boleh memberkati. Ini saya memasuki sudah malam yang ketiga, tapi saya bisa mulai menyesuaikan tempat ini. Dan ini saya syukuri, bukti bahwa Tuhan menyertai saya melewati proses isolasi di sini. Dan tentu juga saya percaya bagi semua pasien 01, 02, dan 04 Pak Aristoteles. Dan Bapak Ibu tetap senantiasa berdoa dan menyampaikan persembahan syukur kepada Allah dengan ungkapan hati yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan itu dari hati yang terdalam, dari hati yang tulus. Kalau Bapak Ibu tidak tulus, Bapak Ibu bulus, maka Tuhan tidak akan memberkatinya. Tapi ketika kita ungkapkan syukur kepada Allah setiap saat, maka itu akan memberi kekuatan bagi kita, memberi kemampuan bagi kita dalam menjalani proses kehidupan ini. Topang kami di rumah sakit, sehingga kami diberi ketenangan, diberi pikiran yang positif, diberi kemampuan, karena intinya melewati proses COVID-19 ini adalah di mana kita boleh mempertahankan imun tubuh, dan imun tubuh itu ditentukan dengan kondisi pikiran, keberadaan hati kita. Dan kalau kita pikiran dan hati tenang, sehat, positif, maka imun tubuh akan baik dan virus itu akan dikalahkan.
Kita punya kuasa Tuhan Yesus yang mengalahkan virus itu. Kita punya kuasa Tuhan darah Yesus itu. Kita percaya itu berkuasa bagi kita semua. Karena itu berjalan bersama dengan Tuhan, ketika melihat hari baru, ketika melihat suasana baru, melihat kejadian baru juga, peristiwa baru juga, kita harus katakan syukur kepada Allah. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Selalu berdoa bagi kita semua. Selalu kuatkan hati dan pikiran kita untuk berjalan bersama-sama. Kita percaya kita bisa melewati badai ini bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi katakan, syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Syukur kepada Yesus Kristus yang memberi kehidupan bagi kita sekarang, esok, lusa, sampai selama-lamanya dalam kemuliaan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberi kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh membaca firman-Mu, kemudian firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan, memberi ungkapan syukur yang terbaik dari hati dan pikiran kami yang terdalam, bahkan juga memberi sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan syukur yang kami nyatakan. Tuhan, tolong kami, topang kami. Kami percaya Tuhan boleh senantiasa memberkati kami semua ketika kami boleh menyatakan syukur kepada Allah dalam ketulusan dan kejujuran di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba bersama dengan Pak Aristoteles dalam proses perawatan isolasi di rumah sakit. Berkati seluruh pasien 0102, tenaga medis, rumah sakit ini, ruangan ini juga Tuhan kuasai, sehingga kami boleh istirahat dengan baik. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, GPB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Kasih karunia Allah yang menyatakan, yang Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh melewati semua dengan baik. Kami percaya kuasa Kristus Yesus boleh melingkupi mereka hari lepas hari. Beri kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan satu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.